Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Dieter Nicholas dalam renungan singkat. Dan beberapa waktu ini kita telah belajar kata-kata Yesus yang sangat fenomenal yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas kenapa Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, artinya apa? Artinya begini. Artinya Yesus itu adalah standar kebenaran kehidupan setiap kita. Standar orang percaya itu bukan standar yang rendah. Standar kebenaran orang percaya itu adalah sebuah standar yang tinggi. Makanya Paulus berkata, berpikirlah dengan cara berpikir yang di atas. Kenapa? Karena standar Kristen adalah standar yang sangat tinggi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa Yesus berkata dia adalah kebenaran? Kebenaran itu standarnya haruslah firman Tuhan. Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Alkitab katakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya standar kebenaran kehidupan kita itu adalah firman Tuhan. Standar kebenaran kita itu adalah Alkitab. Di luar Alkitab tidak ada kebenaran yang hakiki. Kebenaran sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab katakan begini, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan baik, dalam firman ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak akan menguasainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat betapa dahsyatnya firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, dalam Kristus ada kuasa untuk menciptakan. Dalam firman ada terang manusia. Makanya hari ini kalau kita sebagai orang percaya, kita nggak pernah menempatkan kehidupan kita pada standarnya Tuhan. Makanya nggak heran, semakin hari kita bukan semakin serupa dengan gambaran Kristus, semakin hari kita semakin serupa dengan dunia. Ada begitu banyak orang berkata bahwa Kristen itu fanatik. Ada begitu banyak orang berkata bahwa Kristen itu eksklusif. Ada begitu banyak orang berkata Kristen itu tertutup. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Kristen itu tidak tertutup, tidak eksklusif. Tapi kita itu adalah orang-orang yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang sangat tinggi. Makanya ketika saudara dan saya kemudian kita menjunjung tinggi, kita berjalan dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, seringkali memang hidup kita berbeda dengan dunia ini. Kita berbeda dengan nilai-nilai yang dunia berikan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada begitu banyak orang percaya yang seringkali berkata bahwa Kristen itu tertutup, eksklusif, fanatik. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka seringkali hidup dalam kompromi. Makanya gak heran ada begitu banyak gereja Tuhan, ada begitu banyak orang percaya, mereka kompromi dengan LGBT. Ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak gereja bahkan kompromi dengan yang namanya perceraian. Nilai-nilai dunia sudah campur aduk di dalam gereja Tuhan. Kenapa? Karena kita gak pernah berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin berkata kepada Bapak Ibu, mari kita pilih kebenaran. Kita memilih apa yang benar, bukan apa yang menyenangkan mata kita. Karena kalau seringkali dalam kehidupan kita lebih suka memilih apa yang menyenangkan ketimbang apa yang benar, maka begini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang gak pernah memunculkan kualitas Tuhan. Gak ada karakter Tuhan yang keluar dari dalam kehidupan kita. Suatu hari, gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot berantem. Dan akhirnya apa yang terjadi? Abraham harus membiarkan Lot pergi supaya mereka tetap dalam persaudaraan mereka. Kemudian Abraham sebagai orang yang lebih tua memberikan pilihan kepada Lot. Lot, pilih tanah mana yang engkau ingin pilih. Dan Alkitab berkata bahwa begini, Lot memilih
Lembah Sodom itu seperti tamannya Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang Lot pilih adalah apa yang menyenangkan matanya. Dan apa yang terjadi waktu Lot memilih apa yang menyenangkan, bukan apa yang benar. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari kisahnya Lot sangat mengerikan. Suatu hari dua anak perempuannya Lot kemudian meniduri Lot. Lot dibikin mabuk dan ditiduri oleh dua anak perempuannya. Dan dari dua anak perempuannya Lot ini kemudian lahir dua bangsa yang menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel. Bani Amon dan Bani Moab. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bani Amon dan Bani Moab ini lahir dari kedagingan. Pertanyaan saya, kenapa kedua anaknya Lot bisa memiliki gaya hidup model seperti itu? Karena mereka tinggal di lembah Sodom dan Gomora. Pertanyaan saya, kenapa mereka bisa tinggal di lembah Sodom dan Gomora? Karena Lot memilih apa yang menyenangkan ketimbang apa yang benar. Saya cuma ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu, yang menyenangkan belum tentu benar. Yang benar belum tentu menyenangkan. Tapi percayalah, yang benar akan selalu membawa kita ke tempat di mana Tuhan mau kita ada di sana. Selamat memilih jalan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.